Motor adalah kendaraan massal yang ada di Indonesia. Saat ini hampir semua kalangan memiliki setidaknya satu motor di rumah. Mau itu motor metik, bebek, atau apapun itu. Dan biasanya motor-motor reguler ini masa pakainya 3-5 tahun. Mau itu dibeli baru atau dibeli second. Kenapa demikian? Ya karena biasanya orang bosan dengan motor tersebut dan ingin membeli motor dengan desain terbaru dan teknologi terbaru. Uniknya, hal ini sudah terjadi dari zaman dulunya. Ya bisa dibilang sifat FOMO dalam diri kebanyakan orang Indonesia udah ada dari zaman dulu, bukan sekarang ini aja. Dan dengan adanya tren seperti ini seperti memberikan ruang buat motor-motor yang tadinya laku di pasaran menjadi ditinggalkan. Dan kemudian karena motor tersebut memiliki sejarah yang bagus di pasaran, saat ini malah dicari dan digunakan lagi. Ada beberapa motor yang mengalami nasib seperti ini. Contohnya Yamaha Nuvo. Yamaha Nuvo memiliki penjualan yang tidak begitu bagus dan akhirnya harus didiskontinue sama Yamaha. Tapi sekarang peminatnya banyak. Selain itu ada Suzuki Satria 2 tak. Motor ini didiskontinue oleh Suzuki karena Suzuki fokus ke penjualan Satria 4 tak. Dan selain itu tren motor bebek perlahan juga sudah berubah kala itu. Namun sekali lagi, motor ini saat ini cukup dicari untuk dijadiin bahan koleksi dan harganya luar biasa di luar nalar. Cukup mahal. Selain motor-motor tersebut, ada satu motor yang nasibnya kurang lebih sama, yaitu didiskontinue. Tapi motor ini tidak didiskontinue karena kurang laku, melainkan kepentok oleh regulasi. Motor ini adalah Yamaha RX King. Yamaha RX King saat ini sudah memiliki usia lebih dari 20 tahun. Dan walaupun motor ini sudah memiliki umur yang sudah sangat tua, tapi anehnya motor ini masih banyak dan sering kita jumpai di jalan dan juga nggak sampai itu aja. Motor ini bukan hanya dipakai buat kebutuhan sehari-hari, karena motor ini juga memiliki komunitas yang cukup besar dan yang pasti komunitasnya masih aktif banget. Dengan kondisi seperti ini muncul sebuah pertanyaan, kenapa RX King sampai saat ini masih banyak peminatnya padahal motor tua? Buat mengingatkan kembali nih, RX King generasi terakhir diproduksi oleh Yamaha pada tahun 2009 dan setelah itu RX King benar-benar didiskontinue sama Yamaha. Dan pada tahun 2009 sampai tahun kurang lebih 2014 atau 2015an, motor ini benar-benar nggak terlihat khususnya di daerah kota-kota besar. Kenapa demikian? Ya karena tahun-tahun segitu dulu ada peraturan kalau motor 2 tak atau yang ngeluarin asap dilarang melintasi di daerah jalan protokol. Dengan demikian tidak ada orang yang mau menggunakan motor 2 tak lagi khususnya RX King. Tapi entah kenapa peraturan ini semakin lama semakin melemah dan hal ini tentu aja membuat motor 2 tak seperti RX King bisa digunakan dimanapun lagi. Dan dari sinilah semua bermula RX King bisa kegoreng kayak sekarang. Kemudian faktor kenapa motor ini masih diminati sebenarnya ada beberapa lagi. Yang pertama adalah RX King adalah motor nostalgia. Jadi buat yang punya orang tua metal dan keren, biasanya mereka tidak menggunakan Honda Supra, melainkan naik motor RX King kemanapun. Dan salah satunya adalah nganterin kita sekolah. Dengan kenangan seperti itu, ini tentu aja membuat RX King menjadi motor nostalgia buat beberapa orang. Jadi kalau naik RX King, ingat bapak. Selain itu, motor ini benar-benar cukup terkenal di beberapa film. Ya, film-film dengan nuansa gangster atau penjahat seperti Serigala Terakhir yang menggunakan RX King. Namun selain film layar lebar, ada satu aktor yang benar-benar melekat dengan RX King, yaitu Bang Baron. Siapa yang nggak tahu sama abang-abang metal satu ini? Dia selalu menggunakan RX King dengan gaya khasnya. Dan hal ini juga mendongkrak popularitas RX King. Lalu selain itu RX King sebenarnya memiliki desain yang unik. Saking uniknya saya tuh sampai bingung nih. Ini motor dibilang kelihatan tua juga enggak, kelihatan muda juga enggak. Kenapa bisa? Ya jawabannya cuma satu, karena desainnya bisa dibilang konsisten. Lampunya hampir selalu kotak, tangkinya hampir selalu kotak dan mesinnya ya akan memiliki konfigurasi yang sama. Dengan tidak banyaknya berubah, desain motor RX King menjadi cukup unik dan timeless. Ya bisa dibilang RX King memiliki desain timeless kayak mobil BMW. Mobil BMW depannya hampir selalu sama, dan hal inilah yang membuat mobil BMW tahun 2005-an masih terlihat muda sampai saat ini. Kemudian selain desainnya, RX King memiliki suara yang sangat khas. Suaranya berisik banget sampai bisa bikin gendang telinga berdengung. Tidak ada motor di Indonesia yang memiliki suara secempreng RX King yang sudah di chamber.
Buat sebagian orang di jalan, ini adalah suara yang paling mengganggu. Namun buat sebagian orang, khususnya pecinta e-racing, ini adalah suara yang merdu. Aneh sih kalau ini suara begitu dibilang merdu. Mas, parkir motor yang bener dong, jangan di tengah jalan. Iya maaf pak. Bawa motor aja belagu. Kemudian selain itu semua, tenaga motor e-racing bisa dibilang cukup buas. Jadi dengan beberapa tuning kecil, e-racing bisa menjelma menjadi motor yang memiliki jambakan malaikat maut. Gas dikit, motornya pasti ngangkat. Dan hal inilah yang membuat orang-orang suka dengan motor ini. Terakhir nih, walaupun motor ini sudah memiliki usia yang sangat tua, spare part motor ini masih melimpah. Dengan melimpahnya spare part ini tentu aja membuat pengguna e-racing semakin terjamin. Dan orang-orang ingin ikut-ikutan membeli motor ini. Jadi dengan desain yang timeless, tenaga yang ngejambak, spare part melimpah dan menjadi motor bintang film, ini tentu aja menjadikan e-racing resep sempurna untuk menjadi motor idaman oleh kebanyakan orang saat ini. Oh iya, ada kelupaan nih. e-racing ini hampir selalu digoreng oleh beberapa artis ataupun YouTuber. Biasanya beberapa artis memamerkan e-racing dengan kondisi standar dan masih mulus, yang ujung-ujungannya mereka bilang ini adalah investasi. Dengan hal tersebut, ini membuat kebanyakan orang berpikir kalau membeli e-racing bisa menjadi investasi yang bagus. Ya benar sih bagus kalau modelnya standar, tapi kalau udah dimodifikasi, apalagi modifikasi yang agak ekstrim, ya nilainya bukannya naik ya malah turun. Dan terakhir nih, komunitas e-racing bisa dibilang adalah komunitas paling solid yang ada di Indonesia. Kalian tidak akan pernah melihat Jambore e-racing itu sepi. Setidaknya minimal 500-1000 motor selalu hadir. Yang lebih hebatnya lagi nih, anggota e-racing yang datang ke Jambore biasanya bukan anggota di kota tersebut aja, melainkan datang dari beberapa kota lainnya. Dengan hal yang benar-benar luar biasa tersebut, saya jamin gak ada komunitas motor yang sebesar e-racing. Dan itulah alasan kenapa e-racing masih diminati sampai saat ini. Tapi satu hal nih yang saya agak gedek sama motor ini. Sebenarnya bukan motornya sih, lebih tepatnya ke usernya. User e-racing, tapi kebanyakan kayaknya user e-racing yang baru kemarin sore sih. Demen banget bawa motor di jalan umum kayak gini nih. Sumpah, ngeselin banget kalau ketemu user e-racing yang bawa motor kayak gitu. Selain ugal-ugalan, user e-racing yang suka ngeblayer atau ngegeber juga ngeselin, apalagi kalau udah di chamber knalpotnya. Ampun dah, saya sih kasihan aja kalau ngeliat ada keluarga yang naik motor terus lagi membawa bayinya. Kemudian di sampingnya ada user e-racing yang suka geber-geber gak jelas. Kasihan banget tuh kuping bayi. Ya baik lagi sih ya, kita tidak bisa membenci satu hal, khususnya motor tanpa sebab. Mungkin di kasus e-racing, kenapa banyak dibully juga nih ya, karena usernya yang gak bisa dipakai akalnya. Karena user-user begini, motor e-racing saat ini menyandang status yang tadinya dari motor jambret, sekarang jadi motor jamet. Sungguh ironis. Mungkin di sini kita semua setuju dengan hal ini. Bahkan hal ini juga sepertinya disetujuin oleh beberapa panitia e-racing yang melarang memblayar motornya ketika Jambore. Dengan banyaknya user e-racing yang jamet begitu, ini membuat kita gedek kalau lagi deket-deket sama e-racing. Dan itulah alasannya kenapa e-racing masih digunakan sampai saat ini. Bagaimana nih menurut kalian tentang e-racing ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.